Jumpa lagi di channel Forstra, Forum Strategis Arah Bangsa. Saya Yela dari Ante Meridian dan kali ini kita kedatangan tamu bernama Denny Wai. Nothing's gonna say sadap. Kakak Denny, how are you? Hai guys, buat para pecinta Fostras, thank you so much. Gimana Mbak? Kita sekarang ada di mana nih Kak Denny? Kita ada di Nayaka, satu daerah dekat. Sebenarnya ini udah jatuhnya ke pinggiran di Ubud, tapi nggak jauh dari Ubud. Dari sini ke Ubud 15 menit lah, tapi ini masuk Sukawati dia, perbatasan. Oke, Sukawati perbatasan Ya. Ubud. Dimana memang Ubud itu lebih, kalau dibilang nih energinya lebih apa ya, kayak healing kalau zaman sekarang ya menyebutnya ya. Gitu. Kalau saya boleh cerita dikit, Ubud itu kenapa banyak orang dulu kan kalau ada istilah kalau ke Kuta kalau nggak ke pantai, Kuta tuh nggak afdol. Betul. Di Bali kalau nggak ke Ubud itu nggak afdol juga. Cuma permasalahannya adalah Ubud sekarang sudah banyak perubahan banget, benar-benar banyak perubahan, dan ini sebenarnya sangat disayangkan karena akhirnya lagi-lagi kita di ekonomi. Ekonomi maju, pola pendidikannya juga maju, dan akhirnya banyak regulasi yang tumpang tindih. Tapi so far so good lah. Ubud selalu dapat tiap tahunnya itu adalah salah satu destinasi terbaik. Kalau kita tinggal di Ubud, living cost-nya, terus environment-nya, ambience-nya, structure dia punya tatanan kebudayaannya itu masih terjaga. Karena memang lagi-lagi di Ubud ini jadi satu barometer. Kebetulan Ubud itu di tengah-tengah dia kalau di Bali. Ya. Jadi gampang kemana-mana. Cuman bedanya kita nggak punya pantai aja. Betul, cuman di Gianyar akhirnya sepanjang Keramas sampai ke Padangba itu akhirnya kita juga punya pantai. Tapi pantainya pasir hitam. Ini cukup menarik sih ketika Kakak Demi ya, Demi menyebutkan kalau Ubud itu ada di tengah-tengah sebenarnya. Karena kan kalau dari perspektif orang yang misalnya mau liburan ke Bali, ketika dengar Ubud tuh rasanya kayak aduh jauh banget. Tapi sebenarnya memang agak tengah dari pantai. Tapi there are so many things yang bisa dilakukan di Ubud. Gitu ya. Kalau di Ubud sih biasanya kita lihat dari mappingnya ya, kalau dari orang-orang asing itu biasanya mereka ingin tinggal di Ubud karena makanannya. Makanannya kita cenderung ada western foodnya oke, vegetarian foodnya oke, vegan foodnya oke, raw foodnya oke. Lokal foodnya asli, kita punya karakter banget. Banyak makanan-makanan jajanan di pasar, street foodnya itu termasuk lumayan. Jadi orang kalau datang ke Ubud tuh rasanya homey banget. Sawah masih ada, terus kalau kita mau ke Gunung Kintamani cuma 1 jam. Jadi gue inget sih waktu tahun 2010 itu, gue masih ngerasain banyak turis yang masih bawa sepeda dan belum macet banget. Dan itu sangat gue nikmati dari 2010 sampai 2013. Tapi 2013 kemarin banyak sekali lonjakan-lonjakan yang memang turis mau tinggal dan bisnis di sini, sehingga Ubud sekarang udah bukan dibilang desa lagi, tapi kota sudah. Kalau menurut saya ya. Ya, mungkin itu perspektif yang berbeda ya, yang baru dari Ubud gitu. Karena sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan itu kegiatan-kegiatannya. Nah, selain Kintamani, kira-kira yang sekarang ini ya, kegiatan apa yang bisa dilakukan di area Ubud? Atau saya dengar-dengar Demi ini punya beberapa kegiatan yang menarik nih, yang mungkin holistik atau seperti tour, tapi yang membedakannya gitu ada tour travel kan ya? Iya, jadi gini, dulu sih jadi saya hijrah dari Jakarta itu tahun 2010 karena memang lagi-lagi mindsetnya adalah kita harus merubah dengan segala, saya mencari konsepsi kebahagiaan. Ternyata setelah saya tinggal di Jakarta, macet dan lain sebagainya membuat saya jadi jengah. Terus kemudian ketika balik ke Bali, saya langsung ke Ubud,
dan memang feelingnya dapat. Ternyata konsepsi kebahagiaan itu sangat sederhana. Bagaimana caranya kita hidup itu bisa berbagi dengan sesama. Berbagi dalam hal ini bukan karena kita punya uang kita berbagi, tidak. Cukup dengan senyum aja sudah cukup baik. Sehingga itu sangat mempengaruhi filosofis. Kebetulan saya di 2015 saya membuka sebuah yayasan namanya Bali Dewata Y. Jadi itu bergerak di bidang sosial. Kita bikin sebuah program. Itu gimana caranya sukarelawan asing itu datang ke Bali pada saat mereka ke Ubud atau mereka ikut program kita di Ubud, itu punya sesuatu hal yang berbeda. Artinya kita menjaga Indonesia dengan cara mengedukasi mereka. Jadi kamu datang berkontribusi sukarelawan di Ubud bukan hanya sekedar kita datang ke sekolah ngajar, kita pergi ke pura, kita sembahyang, tidak. Tapi ada hal-hal yang sifatnya kita memberikan bekas ke mereka. Pada saat mereka pulang, mereka bisa menulis. Mereka bisa jelaskan kepada dunia, kepada teman-temannya bahwa ini loh Bali. Saya di Bali ini orangnya begini, orang Indonesia karakternya begini. Ternyata Indonesia itu bukan Bali aja. Indonesia itu punya Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Dan mereka sangat kaget ketika saya menjelaskan kita punya 17.000 pulau-pulau kecil di Indonesia yang sama seperti kayak Bali. Dan saya challenge dan tantang mereka. Saya kalau ke Eropa, kita bisa dengan tiket cuman hanya sekitar 15-20 juta return. Tapi kalau kamu keliling Indonesia, itu nggak akan pernah bisa cukup uangnya. Karena ketika kita transportasinya ada dari darat, laut, dan udara. Dan itu sangat luar biasa. Dan saya menjamin bahwa sebenarnya Bali ini alamnya biasa-biasa aja. Cuman masyarakatnya yang mengingatkan kita pada masyarakat Betawi dulu, kalau mereka itu sangat ramah. Cuman bedanya gini, kalau dulu masyarakat Betawi mereka tidak memikirkan program jangka panjangnya, tanah-tanah dijual semuanya mereka akhirnya pindah ke pinggiran. Tapi kalau di Bali sekarang dari 2015 mereka lebih 2016 lah ke atas, mereka itu sekarang lebih tidak banyak menjual, tapi karena mereka disewakan dengan investor dari luar negeri ataupun dari lokal. Karena memang mereka sadar, mereka tidak mau seperti kayak masyarakat Betawi yang mereka tamu di tempatnya sendiri. Dan ini menjadi sebuah simposium yang baik ketika saya menjelaskan itu kebetulan Ubud bagian daripada Gianyar. Saya mencerahkan kepada Bupati dulu sebelumnya. Sekarang Bupati yang sekarang jadi Wakil Gubernur Bali, dulu waktu itu Bupati di Gianyar. Saya menjelaskan permasalahan sosial hal seperti ini sehingga terbuka lah, sehingga mereka punya sebuah regulasi yang akhirnya menguntungkan orang lokal. Seperti itu. Oke. Menarik ya. Tadi kan Denny bilang yayasan yang dibentuk ini. Ya. Boleh ceritain lebih detail kah kayak programnya itu? Karena yang saya dengar berbeda ketika kita ngambil tur pada umumnya. Dan menariknya tadi kan ketika kita kelar dari program ini ada sesi di mana somehow kita journaling jadinya. Nah, bisa dijelaskan lebih rinci itu seperti apa kira-kira? Basicnya saya jurnalis, jadi saya selalu berpatokan dengan 5W1H. Terus kemudian saya punya filosofis dalam bekerja, dalam memanage sesuatu apapun dengan 3K, komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi. Sehingga prepare saya 80% itu ketika 20% saat saya menjalani program tersebut, miss-nya sedikit bisa dihandle lah. Jadi waktu itu awalnya di 2010 itu saya tinggal, kebetulan sebelah saya itu ada warga negara Jerman. Mereka handle tamu-tamu dari Eropa untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Selama itu saya melihat mereka ada hal-hal yang sifatnya merasa tidak bisa berjalan dengan baik. Ternyata di masalah perizinan, legalitas. Jadi ketika bule datang melalui NGO mereka di dunia maya atau di negara mereka, kemudian mereka transfer teman-teman student sukarelawan datang sini, mereka memberikan
sharing knowledge ya. Tapi kalau tidak ada perizinan, mereka akan merasa terganggu. Akhirnya saya coba membantu di 2012. Akhirnya mereka sampai 2 tahun, 3 tahun itu tidak bisa selesai izinnya. Dengan saya 1 bulan sudah selesai. Kebetulan saya orang lokal dan saya jauh lebih mengerti apa sih yang mereka inginkan, what do you want gitu kan. Akhirnya saya membantu itu dari segi legalitas. Akhirnya ini jadi sebuah ide buat saya. Akhirnya saya bantu juga program dia sebentaran aja karena saya bekerja waktu itu di Bali Spirit Festival. Kegiatannya itu saya di kreatif tim untuk bikin sebuah kegiatan program pemberdayaan masyarakat lokal. Sehingga akhirnya saya coba membuat yayasan sendiri. 2015 saya mencoba bikin yayasan. Saya dulu namanya Yayasan Mitra Satata yang ada di Kemenlu. Kemudian saya coba buat sepertinya apa ya, program yang menarik. Akhirnya saya bikin namanya program Volunteer Vacation Program. Sukarelawan tapi lu bisa jalan-jalan gitu. Karena harapan mereka semua sukarelawan di dunia ini ketika mereka sharing knowledge, sharing apapun, pasti mereka pengen tahu dong, explore kita punya tempat dong. Sehingga ini jadi mix and match nih, jadi matching nih. Akhirnya mapping itu yang membuat saya biasanya kalau volunteer di dunia itu kadang-kadang minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Dan di Indonesia, khususnya di Bali, itu sudah tidak bisa lagi seperti itu. Mungkin di era tahun 80 sampai di era tahun 2000, orang Bali masih mau menampung volunteer sukarelawan dari luar negeri untuk makan minum gratis. Tapi seiring sejalan teknologi, semuanya serba gadget, akhirnya itu tidak bisa. Akhirnya sedikit money oriented. Jadi mereka ikut program kami itu mereka harus membayar akomodasinya, transportasinya. Jadi makannya kita provide breakfast, brunch-nya, lunch-nya, dinner. Terus kemudian transportasinya pada saat dari homestay itu kita ke sekolah atau ke tempat conservation itu kita yang provide. Jadi benar-benar si desa itu supirnya dapat kerjaan, homestay-nya dapat kerjaan. Dan di awal-awal selama 2-3 tahun saya inepin semua di rumah orang Bali. Dan saya memberikan edukasi lagi ke homestay-homestay yang ada di Bali, gimana sih standarnya kamar mandi yang benar, bukan baik ya. Benar artinya terang, kering, yang jongkok jadi duduk gitu kan. Terus kemudian kamar-kamarnya mereka harus sirkulasi udaranya harus benar, kapan dia harus ganti spraynya dan lain sebagainya. Tapi dia tetap dengan kehidupan Balinya, mereka nginep di kamar-kamarnya, sehingga itu jadi membuat apa ya, touchingnya tuh akhirnya mereka jadi berkesan, sehingga tamu-tamu mereka kembali lagi pasti akan tinggal di sana dan merekomendasikan. Dan ini jadi sumber inspirasi saya membuat beberapa program seperti mengajar bahasa Inggris, mengajar bahasa Mandarin, itu tingkatannya dari kindergarten, dari primary school, dari TK, SD sampai SMP. Saya pernah coba SMA, sangat mengganggu kurikulum karena kita menggunakan jam-jam waktu sekolah. Terus kemudian saya buat program konservasi. Seingat saya dari tahun 2015 sampai 2019 saya sudah menanam hampir 1 juta mangrove di Bali. Itu kalau kita mau masuk tol di Kuta tuh ya ada kampung nelayan, desa nelayan, itu kita menanam mangrove di sana beserta tamu-tamu saya. Jadi mereka datang, mereka kontribusi 100.000 untuk membeli bibit kepada petani, apresiasi, padahal bibit itu mereka buat ya nggak ada harganya bibit mangrove, tapi saya membuat itu menjadi value dengan cara apresiasi mereka donasi 100.000, mereka beli bibit, mereka menanam langsung di pinggir pantai di bawah jalan tol di Bali. Saya rasa kami sudah 1 juta mangrove kita tanam, dan
Ya luar biasa, sangat bagus. Cipta mangrove luar biasa. Terus kemudian sebelumnya sih saya lebih concern di ini ya, di bambu ya. Jadi saya di tahun sambil saya bekerja di Bali Spirit, membuka yayasan volunteer program, saya membantu program pemerintah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu hampir selama 3 tahun. Kita punya program namanya 1000 Bamboo Village. Bagaimana kita menanam di sebuah desa dengan 1000 bambu. Karena prinsipnya bambu itu sebenarnya kayak di mangrove. Dan sebenarnya tradisi ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua kita dulu, itu bambu itu sangat luar biasa bagus. Dan saya lakukan itu sampai sekarang itu sangat bangga bahwa bambu itu benar-benar useful. Masyarakat Bali itu akan menggunakan bambu, akan menggunakan pohon pisang. Coba kita amatin, mulai dari bambu dan pohon pisang, mulai dari akar, batang, daun, buah, itu semua bisa digunakan untuk upacara adat. Ya, jadi saya menanam di atas, di darat dengan bambu. Saya menanam di laut dengan mangrove. Kemudian ini jadi satu inspirasi bahwa bambu ternyata, karena tipikal bambu di Indonesia itu dia rumpun sifatnya. Kebetulan Indonesia itu bambunya bambu petung gede-gede. Karena aslinya sebenarnya kita tidak punya pohon bambu. Bambu itu berasal dari Amerika Latin. Karena dulu perdagangan dan sebagainya mereka menanam. Cuman tipikal bambu di Indonesia itu adalah rumpun. Satu ibu bambu itu akan melahirkan 10 anak bambu, 10 siungnya, gitu kan. Jadi kalau kita tanam satu bambu, ya akan lahir 10. Makanya sifatnya ada rumpun dan dia bisa menahan tanah biar tidak longsor. Dan yang kedua, dia menciptakan sumber mata air. Saya kasih bukti. Kami menanam di bekas galian C di Karangasem, satu di dekat kaki Gunung Agung, gunung terbesar di Bali. Itu banyak penambangan pasir, itu ilegal. Terus kemudian mereka tanam jadi hancur, botak dan lain sebagainya, gersang. Terus kami challenge, kita bisa mereboisasi, kita bisa bikin itu hijau lagi. Dan tanah yang kering itu bisa akan menjadi basah, artinya bisa ditanamin jadi kebun. Kita tanam dengan bambu. Kita lakukan itu observasi, riset, developmentnya itu sekitar 2 tahun. Dan kita akhirnya bisa menanam di bekas galian C. Dan sekarang tanahnya subur. Dan batu-batunya berair sekarang basah. Karena sifat bambu itu satu batang itu isinya air semua sebenarnya. Makanya ada teknik kalau kita memotong bambu itu jangan di pagi sampai sore hari, tapi di malam hari. Oh, ada perbedaannya? Ada perbedaan. Jadi gini, kalau orang dulu nebang bambu itu malam hari. Karena kalau pagi sampai siang, batang bambu itu airnya akan ke atas, dia akan mencari sumber matahari, panas, ya kan? Tapi makanya mereka akan tumbuh. Tapi ketika dia ketika dia di malam hari, dia akan turun. Jadi kalau misalkan batang bambu itu 8 meter, dia bisa turun sampai setengahnya 4 meter atau 3 meter. Disitulah saatnya kita menebang, jadi rada enteng. Karena bambu-bambu petung di kita tuh ada yang hijau dan hitam kan. Itu jenisnya banyak banget. Itu diameternya bisa 30 sampai 50. Dan ini saya membuat di Bali sendiri, kita menanam di daerah Singaraja, di Dende Tabanan, di Bangli, Gunung Batur, Kintamani, terus kemudian di Karangasem. Sampai kita kekurangan lahan. Sampai BKSD, Badan Konservasinya Bali itu, sampai tidak punya lahan untuk ditanam bambu. Dan saya teringat ketika di Bali Spirit dulu, buat sebuah program namanya Bali Regreen. Kita tanam bambu, bibit gratis. Kita akan berikan bibit dan masyarakat menanam itu di pekarangan rumah, depan atau belakang. Kedua, tanah adat. Kalau adat punya tanah, itu harus ditanamin bambu. Kemudian ketiga, di lereng-lereng. Keempat, di tanah yang tandus. Jadi saya punya permasalahan ini. Pada saat di Gunung Batur kemarin, kita punya program di Desa Songan. Jadi kalau Mbak Ayela ke Batur,
itu kita ada Danau Batur di sana. Danau itu udah nggak bisa kemana-mana, Mbak. Airnya sebenarnya sudah terkontaminasi. Terkontaminasinya karena apa? Sekeliling masyarakat di sana menanam sayuran dengan menyemprot pestisida, sehingga airnya itu jatuh ke danau. Dan ikan satu-satunya yang bisa bertahan hidup itu adalah ikan mujair. Makanya mereka dibuat sebuah peternakan ikan ya. Dan kalau kita ke Batur, ke Bangli, makanan khasnya adalah mujair nyat-nyat. Kamu harus coba. Mujair nyat-nyat. Jadi itu resepisnya. Ingredientsnya tuh bahan-bahan asli orang Bali. Kalau kita di Bali itu ada istilah namanya mebat. Kayak jahe, potong semua, campur lada semua. Semua bahan-bahan itu dimasukin dan sangat luar biasa, jadi ciri khas. Nah terus kemudian akhirnya saya keliling dengan program di Songan. Saya berhasil membina sebuah desa namanya Desa Alengkong dan Desa Bukit Sari. Mereka, masyarakat di sana menanam sayur-sayuran itu, tomat, cabai itu kan butuh bambu, Mbak, buat pegangan. Bahasa di sini di Bali dibilangnya ajir. Satu bambu itu 1.000. Kalau satu bedeng, satu tanaman perlu butuh 2 bambu sudah 2.000. Saya survei, saya riset lagi, itu hampir setiap kepala keluarga itu dalam 1 tahun hanya untuk beli kebutuhan bambu itu hampir 200 dan 300 juta per tahun, hanya untuk bambu aja. Untuk satu keluarga. Satu keluarga. Karena dia punya lahan itu bisa 1 hektar, 2 hektar di lereng-lereng. Dan ini yang membuat saya dan teman-teman itu membuat program menanam bambu. Akhirnya sampai sekarang bambu itu luar biasa. Dan akhirnya kami memberikan edukasi workshop, mendatangkan tenaga ahli, mengajak adik-adiknya menanam, bagaimana caranya merawat, bagaimana caranya memanen. Karena panen raya itu nggak sembarangan. Kalau bambu, misalkan satu rumpun itu ada 5, Mbak. Nebangnya itu nggak bisa asal nebang. Mereka ada umurnya dan dia harus ganjil 1, 3, 5. Bukannya 1, 2 terus ke-5 nggak bisa. Barangan. Jadi kita sistemnya ganjil dan kadang-kadang kita punya perhitungan di bambu petung itu dalam 2 tahun, 3 tahun kita bisa nebang. Kemudian akhirnya program itu selesai jalan, saya keliling Indonesia, Mbak, salah satunya Flores. Kalau Mbak ke Flores itu dari mulai Ngada sampai ke Taman Nasionalnya Kelimutu, itu saya udah tanam bambu. Dan kita menanam bambu di sana di tanah-tanah yang gersang itu di pinggiran konservasi. Jadi saya pernah dibenturkan dulu dengan satu masyarakat di Flores, itu ada namanya Desa Kuru dan Desa Kurusare, 2 kepala adat. Ternyata permasalahannya mereka tinggal di pinggiran konservasi Gunung Kelimutu. Saya ditugaskan oleh negara sebenarnya sih ya. Saya programnya bantu Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi saya sebagai ya dikatakan tenaga ahli lah, karena mungkin saya bisa menjelaskan secara sederhana kepada petani, gitu kan. Akhirnya saya diutus ke sana. Ternyata sudah hampir puluhan tahun masyarakat Desa Kuru dan Kurusare itu ribut dengan polisi hutan, Mbak. Masalahnya sepele. Desa ini menebang pohon kan tidak boleh, Pak. Itu untuk bikin kandang babi, buat bakar, masak dan lain sebagainya. Akhirnya dengan program itu kita bisa jauh lebih ngerti mereka. Setahun kita bisa bikin rumah dari bambu, kandang babi, kandang sapi itu dari bambu, bikin buat jaring ikan dari bambu, bikin buat tutup dan sebagainya semuanya dari bambu. Dan ini berjalan terus sampai saya ke Manado. Karena saya juga bantu di Menko Maritim Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk debris sampah partikel terkecil yang ada di laut. Kan kadang-kadang kita makan ikan nih, kita nggak tahu sebenarnya ikan itu tercemar atau tidak. Sehingga partikel kecil itu yang tidak bisa dilihat yang dimakan.
Makanya teman-teman diver, pencinta lingkungan, mereka selalu bersihin sampah plastik. Tapi ternyata itu kelihatannya bersih, tapi setelah sampahnya sudah banyak, tersisa Mbak, proses kimianya itu yang kita bahas. Gimana caranya, dengan cara menanam pohon, dengan cara mengedukasi masyarakat Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca untuk menjaga. Makanya saya senang juga ketika pemerintah kita tiketnya dimahalin, destinasinya dibagusin karena heritage. Kita nggak bisa macam-macam, itu satu-satunya binatang yang langka gitu. Balik lagi ke Bali, program saya akhirnya saya orang pertama yang membangun volunteer vacation program khusus tamu Tiongkok, Mbak, China. Ini sangat menarik karena satu sisi mereka datang ke sini belajar bahasa Inggris dan kita belajar bahasa Mandarin. Jadi program saya ada belajar bahasa Mandarin dan belajar bahasa Inggris. Dan saya sangat surprise selama ini. Banyak sosial media yang selalu ambigu ya, selalu sara ya, selalu selalu stigma dan diskriminasi. Padahal itu nggak ada relevansinya. Setelah saya terlibat dan bercengkrama dengan program saya bersama mereka, saya sadar bahwa memang negara ini negara besar, Mbak. Jadi ada dua perbedaannya. Ada yang memang benar-benar Cinanya tuh Cina totok, nggak bisa bahasa Inggris, karena memang dia sama kayak kita, tinggalnya di kampung-kampung, di desa-desa. Tapi kalau Cina yang bahasa Inggrisnya bagus itu ya Cina yang tinggal di kota dan yang kuliah di luar negeri. Dan saya dapat dua volunteer yang dari Tiongkok langsung sama yang sekolah yang tinggal di luar negeri. Jadi kenapa masyarakat rakyat Cina itu ada di seluruh penjuru dunia? Karena memang selain populasinya banyak, memang mereka jiwa fight-nya bagus. Dan saya juga belajar bedanya berhitung dengan perhitungan. Sampai saya dulu pernah marah, Mbak. Pernah marah di Pasar Ubud. Di Pasar Ubud, tamu saya dimarah-marahin. Terus saya tanya, kenapa Mbak? Oh ini cuma nawar-nawar. Terus saya bilang begini, Mbak, saya boleh garansi jamin tamu-tamu asing yang lainnya bule, karena orang Bali ini mindednya bule minded banget, udah bertahun-tahun gitu, jadi sangat sulit untuk digeser gitu. Saya boleh jamin Mbak, dari berapa puluh orang nih, hampir 100 orang saya bawa ke Pasar Ubud, mereka pasti belanja semua dan mereka pasti beli. Wajar kalau nawar. Jadi Mbak harus tahu yang namanya berhitung dengan perhitungan. Maaf ya, saya kasih contoh nih. Ini harga 100.000. Saya tahu harga belinya berapa dan harga jualnya berapa. Untungnya berapa, tapi saya tidak pernah ikut campur. Tapi saya selalu jelaskan proses negosiasi penawaran itu penting. Bargaining itu penting. Biar nggak ada barrier yang penghalang kita. Lu jualan bukan kucing dalam karung. Sekarang Mbak, kita boleh bandingin. Anda jual tas ini 300.000. Tamu saya 150.000 di nawar pertama, jadi 200.000. Itu namanya berhitung, bukan perhitungan. Kalau perhitungan dia tidak akan beli. Jadi saat itu saya ajak mereka pulang dan saya lari ke Pasar Sukawati. Dan ini benar-benar terjadi karena saya selalu di lapangan, Mbak. Akhirnya saya memberikan edukasi kepada orang yang jualan-jualan itu. Jangan hanya uang gitu. Dan di sini juga saya punya cerita lucu lagi. Kalau dulu waktu awal-awal saya mau handle sukarelawan volunteer student-student dari Tiongkok, saya bilang saya dicibir sama pelaku-pelaku homestay, pelaku-pelaku supir yang ada di tengah jalan nih, di pinggir jalan Ubud. Wah, tamu Cina mah jorok, tamu Cina mah pelit dan lain sebagainya. Oke, saya sudah bilang, Pak, Bu, beli, tolong belajar bahasa Mandarin. Saya lagi mau bawa tamu banyak di sini. Dan ternyata benar, Mbak. Saya menghilangkan stigma dan diskriminasi dengan itu. Mereka akhirnya datang ke saya minta tamu, minta dihandle. Akhirnya saya berbagi rasa dari homestay dan luar biasa banget, Mbak. Tiongkok itu adalah wisatawan nomor 2 terbesar di Bali setelah Australia.
Yang ketiga campur dah Eropa dan Asia yang lainnya. Terus akhirnya fenomena itu seiring sejalan, Bali sangat kebantu banget dengan yang memang tipikalnya orang Tiongkok itu, Cina itu, kalau datang tuh rombongan. Kalau makan maunya yang enak-enak, Mbak. Kalau menginap dia punya standar. Wifi kenceng, AC, kamar mandi harus air panas. Dan mereka pasti akan bayar. Saya banyak sekali setelah volunteer student saya, itu habis program saya di Ubud, mereka menginap di Kuta, di Nusa Dua, itu yang harga kamar semalam 6 juta sampai 15 juta, Mbak. Untuk itu. Dan ya luar biasa banget gitu, maksud saya berapa banyak saya udah ngasih berapa miliar ke negara, ke pemerintah Pemprov Bali, belum airport tax-nya. Bayangkan kalau zaman saya itu 150 ribuan, kali banyak, Mbak. Program saya 1 minggu di low season itu 100 orang. Begitu high season, musim liburan, itu bisa per minggu 300 orang saya datengin, Mbak. Kalau bayar airport tax mereka 150 orang, kali banyak coba. Bali harus berterima kasih. Saya sih tidak berpikiran seperti itu, tapi saya ini jadi suatu alat buat saya ketika saya harus berdiskusi, berargumentasi dengan para pejabat, orang-orang imigrasi dan lain sebagainya, bahwa ya kenyataannya seperti itu. Kalian nggak boleh stigma dan diskriminasi dengan tamu asing atau tamu lokal yang memang orang Cina Indonesia, dan saya tidak suka dengan hal seperti itu. Saya sudah membuktikan kita nggak boleh bicara gitu. Mau bicara hak asasi manusia, ini kemanusiaan. Kita nggak ada yang pernah berpikir mau diciptakan sebagai ini, itu, dan lain sebagainya. Saya kalau disuruh milih, pada saat saya sebelum dilahirkan, saya pengen jadi orang bule yang nggak pusing dengan agama, yang selalu jalan-jalan, traveling ya kan, seluruh dunia. Tapi saya beruntung jadi orang Indonesia, karena saya banyak belajar tentang bagaimana caranya kita tuh respect each other, love each other, itu penting banget. Itu salah satu konsepsi kebahagiaan setiap manusia, itu berbeda-beda. Dan itu salah satunya bagaimana caranya kita respect dengan orang. Sehingga kalau udah respect kita bisa love sama orang. Seperti itu, Mbak. Gitu. Balik lagi key message-nya ini, take point-nya adalah nggak jauh-jauh sih, emang sangat klise, tapi ya love ini berperan besar banget di umat manusia. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, aku rangkumin aja ya. Nah, tadi kan volunteer vacation program ini kan udah beberapa tahun berjalan ya. Nah kan ini sebenarnya menarik sih. Saya pun juga baru aware gitu deh dengan memang stigma dari ini ya, kalau dibilang Tiongkok gitu ya, kan kadang memang ini membuka mataku juga sih, karena kan memang secara umumnya, especially di sini ya, memang kan bule mungkin dinomor-satukan gitu ya. Terus abis itu Tiongkok karena dia banyak sekali gitu di dunia menjamur, dan memang ada stigma yang bilang ya dia jorok banget, udah di mana-mana memotorin tempat kita, whatever those kind of things gitu. Tapi ketika tahu dari bagaimana they are willing to spend or to pay for something yang memang mereka mau untuk mendiscover tempat ini, itu sebenarnya suatu hal yang positif sih buat mendatangkan mereka gitu ya. Itu satu. Nah, cuman tadi kan Kak Demi bilang during low season tuh ada 100 ya, dan per minggu ya, peak season bisa triple gitu. Nah, ada ngaruh. Yang pertama saya mau nanya, ada ngaruh nggak itu before dan after pandemic sekarang nih, apakah sama atau ada perubahan? Dan ketika ada suatu perubahan ya, transisi, tamu-tamu mana nih yang lebih banyak mengikuti si volunteer vacation program? Nah, yang kedua adalah program ini dikhususkan hanya untuk internasional atau kita para lokal ini bisa juga menikmati gitu, dan how to ibaratnya register gitu, how untuk mencoba program ini, dan
gimana caranya untuk supaya kalaupun lokal ini misalnya diterima ya, oke, everyone are invited gitu. Apakah ini menjadi program yang bisa mengubah paradigma, menginspirasi lah ya, inspirasi lokal secara, karena kan pas kita berbincang ternyata nggak cuma di Bali doang nih, skopnya udah Nusantara ternyata kan, tempat-tempat yang disentuh gitu. Ya. Nah, kalau berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya, jadi saya harus disclaimer juga nih, ini yang saya lakukan karena saya selalu setiap hari itu di lapangan ya, jadi saya selalu menemukan hal-hal baru, meeting new people always. Jadi walau bagaimanapun program saya ini buat lokal, volunteer lokal sama volunteer asing itu boleh bergabung. Cuma yang membedakan adalah bagaimana caranya kita mendatangkan income buat orang-orang yang kita bantu. Misalkan saya punya program pemberdayaan ibu-ibu bikin kesetan nih, kan mereka butuh dana dong buat beli jahitnya dan lain sebagainya. Saya ke konservasi penyu di Sanur dan di Sabe di Keramas, saya harus kasih mereka buat beli makanannya dong, ikannya yang dicacak-cacak gitu, terus buat tanam pohonnya, terus beliin terumbu karangnya. Saya ke mangrove juga begitu. Tetapi untuk versi lokal biasanya mereka lebih banyak ke fundraising, ke charity. Biasanya saya selalu teman-teman di lokal itu datang, Kak, aku punya sesuatu nih, aku punya ide, yuk kita bikinin adik-adiknya kerajinan dari sampah, terus kemudian kita jual. Dan tidak semudah itu. Biasanya saya akan melibatkan teman-teman musisi nih, kita ngamen. Kebetulan saya di Ubud itu teman-teman menggerakkan teman-teman supaya mereka berbagi dengan cara bermain musik. Karena tamunya asing, karena lokal, kita ada istilah namanya, dulu saya pinjam ya, Mas Dolok, istilahnya sampai sekarang susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Jadi kita ngeteng nih, susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Dan saya jadi ikon itu buat teman-teman melakukan itu, musisi kita ngamen sama teman-teman volunteer lokal dan volunteer asingnya kita gabungin jadi satu. Pada saat mereka main musik, pada saat break time, kita campaign ke tamu-tamu yang minum, makan, lagi dine in. Kita punya program ini, kamu mau donation nggak? Kami tidak memaksa, karena program kami adalah ini bla bla. Slide tetap jalan. Terus kemudian teman-teman musisi juga saya bekali dengan campaign HIV dan AIDS. Jadi mereka bisa sekalian campaign. Terus mereka juga bisa kasih tahu programnya, program kita. Sekarang kita lagi concern di program ini ya, lagi teman-teman disabel yang ada di Gianyar, kita lagi adik-adiknya yang autis, yang cacat dan lain sebagainya, kita ajarin mereka bikin. Mereka butuh biaya, kita butuh dana sekian. Dapat lebih bagus, tidak apa-apa. Dan ternyata ya luar biasa, orang ngasih udah kayak air. Dan saya jamin orang-orang lokal jauh lebih banyak memberi daripada orang-orang asing. Jadi teman-teman yang di luar sana, kita jangan terlalu melihat orang western itu, orang bule itu, orang barat itu duitnya banyak. Empatinya bagus, hati-hati. Kita jangan takut dulu nih kalau ketemu sama orang asing. Wah, dia tuh lebih pintar, mereka lebih kaya, wah hidupnya lebih hedon dan sebagainya. Tidak, saya lebih respect teman-teman lokal. Teman-teman Asia yang lainnya ketika kita mengadakan sesuatu. Jadi ini tidak semuanya ya orang-orang asing seperti itu, orang-orang bule seperti itu. Tapi yang selalu kita sama-sama nggak bisa menilai itu dari segi pemberiannya. Tapi yang jelas saya memastikan teman-teman semua supaya kita lebih percaya diri, lebih confidence kalau kita tuh ketemu sama orang asing. Ya kita sama-sama makan nasi ya Mbak. Kita sama-sama punya kesempatan challenge, dan orang Indonesia di Asia Tenggara bahkan di Asia, setahu saya di lapangan jauh lebih disegani dan terhormat ketika kita bercengkerama dengan tamu asing. Karena apa? Kita punya hati, punya empati, kita punya sesuatu yang berbeda dari negara lain karena culture-nya yang sudah banyak terbentuk dari nenek moyang kita.
dan saya bangga jadi orang Indonesia. Dan inilah yang membuat saya, memotivasi saya, teman-teman Bali, menginspirasi kegiatan volunteer vacation program agar mereka setelah pulang, gila ya, ternyata program ini short term program, hanya seminggu atau 2 minggu, tapi dia akan berbekas dan saya akan kasih dia buat PR. Tolong dong bikin tulisan kalau punya kamu blog, kamu punya website, kamu punya sosial media di WeChat, kamu tulis 1 foto, 1 video, kamu jelaskan. Kamu harus bilang yang jujur. Jeleknya di mana Bali atau Indonesia, bagusnya di mana. Kamu pergi ke dunia manapun pasti kamu akan menemukan orang-orang jahat. Yep. Tapi bagaimana dengan Bali? Dan ya sampai sejauh ini saya selalu membina relationship dengan ex-volunteer saya, itu sangat luar biasa. Dan Bali yang paradise itu, orang bilang, oh Bali paradise. Ketika mereka merasakan, dia benar-benar merasakan paradise. Tapi saya mulai sedikit Bali dibilang paradise sekarang karena pembangunan sekarang lebih banyak. Dan itu banyak kita dibantu dengan orang Rusia, karena sebelum pandemi dan sesudah pandemi semua tatanan hidup berubah. Jadi Mbak Ella tanya, program volunteer saya setelah pandemi gimana? Semasa pandemi 2 tahun saya merumahkan teman-teman saya, tim saya itu kembali ke desa untuk pelihara babi lagi, nanam sayur lagi, ternak ikan lagi, dan mereka survival. Dan setelah pandemi ini baru 3 hari yang lalu, sekitar tanggal 23 Januari 2023 itu pemerintah Tiongkok, China sudah membuka gate-nya lagi. Jadi sudah datang, tapi itu turisnya sekitar 200 orang. Itu turis, bukannya program kami. Jadi sekarang saya tidak ada program, saya masih membangun klien-klien yang lama, NGO lama yang di China. Sekarang saya punya program di learning center kami itu tetap online. Oke. Jadi mereka online, mereka pakai bahasa Inggris, 1 anak dengan 1 laptop atau 1 komputer, ditemani 1 staff atau tim yang dewasa untuk membantu mentranslate. Jadi one on one ya, benar-benar. One on one. Dan saya nanti bisa dicek di Bali Dewatawai dan Instagram saya. Banyak. Bali Dewata, Instagram. Oke. Tapi tadi kan Kak Demi menyebut tentang Rusia. Ini menarik nih pembicaraannya. Apa sih secara detail tuh what are they doing here actually? Karena yang kalau rata-rata kan kita taunya Australia, terus yang kuarter kedua bule-bule yang dari Eropa lah ya, rombongan Eropa. Tadi ada Tiongkok juga. Nah, Rusia menarik. Ya, kita harus lagi menempatkan posisinya, jangan lagi ada stigma. Kadang-kadang Rusia jadi ada stigma. Jadi kalau ini kita belajar lagi sebuah tradisi dan culture, setiap daerah, setiap kota, setiap negara itu berbeda-beda. Jadi kalau perbedaannya orang Rusia itu, dia itu kalau kita nih ketemu sama orang menyapa, senyum. Small is small thing but the big influence. Hi, hello, where you from? Kalau Rusia, Ukraina tidak bisa. Karena culture dia, menurut dia, lu tuh nggak sopan. Dia berpikir, ini ada apa-apanya nih, baik sama gue. Dan itu culture mereka, karena alamnya yang sangat luas, sangat gersang, sangat berbeda dengan kita. Makanannya juga sangat berbeda, sehingga kita akhirnya belajar. Orang Jerman sama orang Rusia mukanya yang face, kaku. Saya kadang-kadang suka bilang, come on guys, this is your holiday time in Bali. Please smile. Smile is small thing but the big influence. Kamu kasih senyum lu sedikit aja. Jadi biar kita semua bisa ketawa bahagia. Tapi orang Rusia tidak bisa, karena itu udah culture mereka. Oh, tidak bisa. Ini gue punya culture, ya lu harus hormatin gitu. Nah, Rusia sangat banget membantu pada saat sebelum perang mereka dengan Ukraina. Jadi pandemi Maret 2020, Indonesia di Depok pertama kali virus itu ada. Bulan Februari Maret mereka berdatangan ke Indonesia. Tapi turis yang wisatawan ya. Dan mereka tinggal di sini sampai 6 bulan, 8 bulan. Mereka yoga, mereka
set up bisnis dan lain sebagainya. Dan mereka tidak tahu kalau Rusia bakalan jadi perang dengan Ukraina. Tapi setelah Ukraina sama Rusia konflik, semakin banyak yang berdatangan. Dan kita, teman-teman di Bali, harus berterima kasih sama orang Rusia dan Tiongkok, terutama orang Rusia yang sekarang. Mereka sangat membantu selama pandemi 2020 sampai 2021. Banyak lahan yang disewa sama mereka, banyak villa yang dibantu, banyak orang-orang Bali yang dibantu bisnisnya sama orang Rusia. Jadi tolong perlakukan mereka dengan sesama dengan tamu-tamu asing yang lainnya. Jadi saya sudah membuktikan bahwa tamu Tiongkok jauh lebih, buat saya, kalau secara keuangan, finansial, secara attitude, itu benar-benar oke, karena banyak sosial media yang selalu membuat itu jadi negatif. Sama di orang Rusia juga, kami juga terima kasih buat orang-orang Rusia, itu sangat membantu selama pandemi. Pasca pandemi sekarang, kalau teman-teman sekarang datang ke Bali, di mana-mana, di desa, di gunung, itu ada orang Rusia, bukan orang Western ya, orang Rusia. Karena apa? Mereka tinggal di sini, mereka tidak diterima di negara-negara Eropa. Jadi Ukraina sama Rusia damai-damai aja tuh di Ubud. Mereka seperti dulu sebelum mereka konflik, mereka bikin sekolah bareng, mereka pacaran bareng, mereka tinggal bareng, mereka bikin bisnis bareng. Jadi apalagi, dan kebetulan di Bali, terutama saya tinggal di Ubud ya, dari mana aja, kemana aja banyak orang Rusia. Dan kita nggak numplak di Ubud. Banyak di Gianyar, banyak di Karangasem, di Tabanan, di Negara, Singaraja, banyak sekali. Dan ya terima kasih untuk hal seperti itu, karena Rusia sudah banyak bantu masyarakat Bali pada saat pandemi dan sampai sekarang. This is really an interesting fact ya yang kita bicarakan gitu. Dan tapi take point di sini adalah ya balik lagi. Istilah don't judge a book by its cover tuh memang benar-benar benar. That is really something gitu, karena ya impression itu kan selalu kan, terkadang kan kita punya spekulasi itu karena dengar dari pada umumnya ya, gitu kayak somebody created a trend begini gitu pokoknya. Jadi terkadang ya kita harus lebih ini lagi ya, lebih waras, Mbak. Aware lah. Awareness. Lebih aware ya. Gitu. Oke, volunteer vacation program ini ada next plan-nya, atau if I may know about your intention atau future plan-nya ini, karena kan udah pasca pandemik nih ya. Pasti kan ada program-program yang pengen dibuka lagi atau ditelusuri. Can we know about that? Ya, kalau saya untuk program saya di yayasan saya di Bali Dewatawai, itu kami berharap student atau turis ataupun volunteer dari China, Tiongkok itu bisa hadir kembali supaya bisa menggerakkan ekonomi ini, karena hampir sekarang secara 20% masyarakat Bali sudah bisa bahasa Mandarin, dan itu sangat membantu selama kurun waktu dari 2015 sampai sebelum pandemi. Dan itu saya sudah bisa mengukur teman-teman, khususnya pelaku pariwisata di Ubud, sudah bisa bahasa Mandarin sedikit, dan mereka bisa cari cuan lah di Tiongkok. Kemudian sekarang teman-teman Rusia, Ukraina, mereka sekarang bahasanya mereka ngungsi lah. Mereka sewa tanah, mereka bisa sewa mobil loh di sini, sewa motor, dan luar biasa banget. Kemarin saya lihat mereka berani bayar dalam sebulan itu sewa villa 32 juta. Terus kemudian sewa motor tidak ditawar-tawar lagi, kayak misalkan kita sewa motor NMAX itu 150.000, mereka bisa sewa 2-3 bulan. Sangat banget membantu. Dan dia bisa sewa mobil sampai yang punya orang bisa beli mobil lagi, kredit mobil lagi. Karena ya itu tadi, saya sih harapannya adalah saya akan coba membuat program dengan orang Rusia atau Ukraina untuk menjelaskan tentang Indonesia. Dulu di awal saya nggak ngerti bahasa Tiongkok, Mbak. Sekarang? Ya sedikit sih, tetap, karena mereka juga mix bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Karena mereka juga beda ya, lafalnya kalau orang Tiongkok itu kayak orang-orang bahasa Mandarin, sama satu lagi bahasanya, ada satu lagi tuh orang ni hao sama ni ho itu beda. Dia nggak akan jawab sama orang China juga. Ni hao ma,
ni hao. Mereka kalau nggak bukan Mandarin, bukan dari Kantonis. Kalau dia pakai bahasa Kantonis, bahasa Mandarin, dia akan diam. Begitu juga sebaliknya. Ini kita belajar, dan saya ingin juga menggerakkan teman-teman masyarakat Bali, teman-teman lokal volunteer yang bisa jago bahasa Rusia. Saya undang ke Ubud, ke Bali, untuk bisa mengedukasi teman-teman Rusia untuk lebih menjelaskan sosial, culture, kehidupan orang Indonesia dan orang Bali. Saya akan bisa kasih part-partnya, yang mana yang harus kita kasih informasikan untuk biar Indonesia itu benar-benar terjaga, terutama Bali. Jadi saya lagi berpikir, 1 minggu yang lalu saya ketemu ada anak muda baru lulus 5 tahun dari Saint Petersburg, Mbak. Dia sekarang bantuin orang Rusia dan Ukraina bikin sekolah di Ubud, dan saya lagi challenge dia untuk bikin yang program saya akan buat supaya bisa lebih banyak menjelaskan tentang Indonesia dan Bali. Karena program saya sekarang dengan Western, dari Britania Raya, itu dari Skotlandia, Cyprus, England, Irlandia, itu tetap berjalan. Jadi saya pikir saya harus kembali lagi ke basic dengan cara menggerakkan ekonomi teman-teman tim desa, terus kemudian juga ingin lagi lebih banyak mengedukasi teman-teman dari Rusia, karena terus terang aja Mbak, cuman 1%, 2% orang yang bisa bahasa Rusia. Dan ini harus saya galakan. Ketika saya 2-3 tahun dari 2015 sampai 2018 itu, orang akhirnya udah ngerti bahasa Mandarin, dan itu ladang usaha buat mereka. Harapan saya paling untuk di tahun ini dan tahun berikutnya, tamu Tiongkoknya tetap saya handle, tamu Rusianya kita buka lagi, tamu Westernnya semuanya di volunteer ya, di sukarelawan, lebih ke student, kita lebih ke edukasi. Edukasi ya. Satu lagi sebelum kita akhiri ya, bagaimana dengan, saya baru keingetin, sekarang nih ya, kalau secara global, Korea, terutama Korea Selatan, itu kan lagi banget meroket ya, lagi BTS, kayak gitu. Blackpink. Tapi selain itu emang dari segi lifestyle, dari segi apapun lah, travelism, tourism itu, pokoknya Korsel tuh menjulang tinggi sekali gitu. Dan mereka kan memang dari berkembang menjadi kayak negara maju gitu kan, yang memang bahkan kayak mungkin lebih mendominasi dibanding Jepang. Ya. Nah, ada nggak part of the program yang mungkin di tahun ini yang menginvolve something about Korsel atau Korea sendiri? Sebelum pandemi saya sudah kontak di Instagram di kedua base-nya mereka di Korea Selatan yang ada di Jakarta sama di Indonesia, konsulat yang di sini, tentang program yang pernah saya jelaskan. Tapi karena mindsetnya waktu itu, karena kalau saya Jepang mikirnya Harajuku style, kalau dia lebih ke dancer K-pop. Sepertinya di masyarakat Bali tidak masuk, karena ya mungkin lagi-lagi Mbak, itu harus perlu riset dan development. Karena kalau anak muda lokalnya iya, anak-anak di usia SMA dan mahasiswa mungkin iya. Tapi kalau kita memberikan edukasi itu ke sekolah, mereka bingung. Dan anak-anak Bali itu sebenarnya, Pulau Bali ini sangat beruntung karena itu punya kesempatan, ada banyak program volunteer di sini. Saya pernah punya tamu 2 orang Korea. Saya tanyakan hal itu, kamu mau nggak belajarin bahasa Korea? Karena bahasa Korea sama bahasa Cina itu sangat sulit Mbak. Kalau kayak Jepang kan agak sedikit mendingan nih. Korea sama China itu benar-benar banyak banget turunannya. I've tried, fail. Really? Kayak China aku cuma bisa number kayak A, I, U, E, O, kayak gitu ya. Liu, Cipang, tapi udah gitu. Korea ya. Dan itu butuh concern dari konsulat, karena apa? Mereka harus benar-benar mengikuti kurikulum. Jadi apa yang saya lakukan mengajar bahasa Inggris di sekolah, saya mengikuti sekarang kurikulumnya Merdeka Belajar, Pak Nadiem. Dan ya guru-guru sih sebenarnya ngebantu ketika saya sederhanakan dari soft copy, dari hard copy, soft copy, kemudian saya sederhanakan kurikulum dari kelas 3, 4, 5, 6, terus kelas 7, 8, 9 di SMP. Itu saya sederhanakan kurikulumnya dengan saya, ya dengan segala pengetahuan saya aja, dan itu sangat membantu sekolah dan guru. Makanya volunteer saya dasarnya untuk mengajar bahasa Inggris harus mengikuti kurikulum Indonesia Merdeka Belajar. 80% kurikulum Merdeka Belajar,
20%-nya pengalaman mereka. Jadi mereka nggak sembarangan ngajar, Mbak. Di sekolah kita jangan dia mentang-mentang sukarelawan dia datang dia mau ngajarin apa aja, nggak bisa, dia harus ikutin kurikulum kita. Ada lesson plan-nya ya. Lesson plan-nya, oke. Sesuai dengan konten. Ya harapan saya seperti itulah supaya kita bisa bangkit. Dan saya paling cuma pesan buat teman-teman nih, teman-teman generasi muda mau generasi setengah tua juga nggak ada masalah. Ketika teman-teman mau berkontribusi menjadi lokal volunteer di program saya, kontak saya, kita ngobrol. Kita mau buat sesuatu silakan, mau bikin inspirasi kelas di mana-mana silakan. Saya akan coba membantu Anda memberikan link networknya. Saya lagi berpikir tahun ini ingin membangun edukasi di Gunung Batur sepanjang Danau Baturnya, sekolah-sekolah di sana dan petani di sana. Kemudian yang kedua sama di Karangasem ada perkebunan salak Bali. Yang homestay-nya lagi berkembang. Saya membantu pariwisata di sana hampir 4 tahun. Tapi untuk dari segi edukasi anak-anaknya, saya butuh banyak sukarelawan lokal dan asing untuk pergi ke 2 tempat. Batur, Gunung Kintamani, Danau Batur, Gunung Kintamani, sama Sibetan, Gunung Agung. Dan kami butuh, silakan teman-teman yang mau in charge di sana, hubungin saya aja. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kalau mau volunteer dan we really need your help actually untuk mengembangkan ini, please contact Kak Denny. Di mana? Saya tinggal di Ubud, di Desa Sayan. Ya. Oke. Ini sangat insightful sekali, apalagi di Ubud ya, kita bertukar cerita. Saya jadi punya pandangan baru nih. Dan terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah mau ini ya, berada di acara ini, channel ini, dan Fosras, Forum Strategi Arah Bangsa. Ya. Oke. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa volunteer. Vacation program. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Love.